Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari dengan NPM 18.111.00.340. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pesawat sederhana. Berikut penjelasannya. Apa sih pesawat sederhana itu? Pesawat sederhana adalah alat-alat yang dapat memudahkan pekerjaan manusia. Pada prinsipnya, pesawat sederhana terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah tuas atau pengungkit, yang kedua adalah bidang miring, yang ketiga adalah katrol, dan yang terakhir adalah roda. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah tuas dan pengungkit. Tuas adalah alat yang digunakan untuk mengungkit dan memudahkan pekerjaan manusia dan memindahkan suatu benda. Lalu, pengungkit digunakan untuk mencabut, mengangkat, dan mengungkit suatu benda. Lalu, yang pertama adalah tuas jenis 1. Tuas jenis pertama memiliki letak titik tumpu yang berada di antara beban dan kuasa. Contohnya adalah palu pengungkit. Jika sedang mencabut paku dengan palu pengungkit, kita akan merasa sulit dan berat untuk menjungkit. Jika jarak paku ke titik sangat jauh, sebaliknya kita akan merasa mudah menjungkit jika jarak palu ke titik tumpu lebih dekat. Begitu pula jika kita menggunakan gagang palu yang lebih pendek akan terasa sulit. Hal itu disebabkan karena jarak titik tumpu ke kuasa terlalu dekat. Yang kedua adalah tuas jenis 2. Tuas jenis 2 yaitu tuas yang digunakan dengan titik beban di antara titik tumpu dan titik kuasa. Salah satu contoh dari jenis kedua ini adalah gerobak dorong satu roda yang digunakan pada bangunan. Berikut contohnya. Pada waktu mengangkat batu bata dengan menggunakan gerobak dorong satu roda pasti merasa berat jika gagang pendorongnya atau titik kuasa terlalu pendek. Itu dikarenakan jarak gagang pendorong atau titik kuasa dan muatan atau titik beban terlalu dekat. Jika gagang pegangannya panjang, pasti akan merasa ringan mengangkut batu. Itu dikarenakan jarak titik kuasa dan titik beban terletak jauh. Tetapi jika terlalu jauh juga dapat menyulitkan dalam penggunaannya. Oleh sebab itu, disesuaikan jarak antara titik kuasa, beban, dan tumpu yang diletak. Dan yang ketiga adalah tuas jenis 3, yaitu tuas dengan titik kuasa di antara titik tumpu dan titik beban. Salah satu contoh dari tuas jenis 3 ini adalah orang yang sedang mengangkat pasir dengan menggunakan cangkul. Pada waktu mengangkat semen menggunakan cangkul dengan gagang pegangan yang panjang pasti merasa ringan dan akan mengeluarkan tenaga yang lebih kecil karena pada gagang cangkul yang panjang jarak titik tumpu dan titik kuasa lumayan jauh, berbeda dengan cangkul yang memiliki gagang yang pendek akan merasa berat dan tenaga yang dikeluarkan juga besar. Hal ini dikarenakan pada gagang cangkul yang pendek jarak titik tumpu dan titik kuasa jadi kecil, jadi jika terlalu pendek juga dapat menyulitkan dalam penggunaannya. Oleh sebab itu disesuaikan jarak antara titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban. Ini adalah contoh persamaan dan perbedaan tuas jenis 1, 2, dan 3. Lalu ada bidang miring. Bidang miring adalah salah satu pesawat sederhana berupa bidang datar dengan salah satu sisi ujungnya berada pada posisi lebih tinggi, dan seperti yang dipahami bahwa pesawat sederhana adalah alat yang dapat memudahkan pekerjaan manusia. Tujuan bidang miring ini adalah memperkecil usaha, meringankan dan mempercepat pekerjaan. Berikut adalah contoh dari bidang miring. Bidang miring yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari yaitu tangga yang dibuat bertingkat-tingkat. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperkecil gaya dan juga usaha. Jika diamati dengan berjalan naik atau turun menggunakan trap atau anak tangga, maka akan ada perubahan tempat dari terendah ke tangga paling atas atau trap tangga yang lebih tinggi dan sebaliknya. Ini adalah contoh persamaan dan perbedaan dari bidang miring. Lalu katrol. Katrol merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang berbentuk seperti roda atau pegangan beralur yang berputar pada porosnya. Katrol selalu digunakan bersama tali yang diletakkan di sepanjang roda atau piringannya. Katrol digunakan untuk membantu mengungkit benda atau mengangkat beban dan menarik beban. Berikut adalah tiga penjelasan tentang katrol.
Berikut adalah contoh. Katrol tetap adalah katrol yang tidak mengalami perubahan posisi pada saat sedang digunakan. Hal itu karena posisi katrol terikat pada tempat tertentu. Katrol tetap memiliki titik tumpu di bagian porosnya. Prinsip kerja dari katrol tetap adalah besar gaya kuasa sama dengan lengan beban, sehingga keuntungan mekanis tetap adalah untuk mengubah arah gaya, yakni gaya angkat searah gaya berat orang yang mengangkat. Katrol yang sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari yaitu sumur timba yang biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengambil air. Katrol bebas adalah katrol yang mengalami perubahan posisi saat digunakan. Mengapa posisi katrol ini bisa berubah-ubah? Hal ini karena katrol ditempatkan pada suatu tali yang posisinya bisa berubah-ubah sesuai kehendak penggunanya. Benda yang akan diangkat diletakkan di poros katrol sehingga beban totalnya adalah berat katrol ditambah beban yang diangkat. Saat kamu menarik beban menggunakan katrol ini, gaya yang diperlukan hanya setengah dari beban yang ditarik. Oleh karena itu, katrol bebas ini biasa digunakan untuk menarik peti kemas di pelabuhan dan mempermudah distribusi pengangkutan bahan bangunan dari bawah ke atas. Dan katrol majemuk. Katrol majemuk adalah perpaduan antara katrol tetap dan katrol bergerak. Bagaimana maksudnya? Beban diletakkan di poros katrol bergerak. Nah, katrol bergerak, tempat melekatnya beban ini dihubungkan dengan katrol bergerak lainnya. Barulah di bagian ujung dihubungkan dengan katrol tetap. Semakin banyak katrol bebas yang digunakan, semakin besar pula keuntungan mekanisnya. Artinya, gaya kuasa yang diberikan menjadi semakin kecil. Katrol majemuk ini biasa digunakan pada alat berat untuk konstruksi bangunan seperti kren dan ekskavator. Ini adalah persamaan dan perbedaan dari katrol tetap, bebas, dan majemuk. Yang terakhir ada roda. Roda merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang menggunakan prinsip menghubungkan roda pada sebuah poros yang dapat diputar secara bersamaan. Roda dapat memperkecil gaya yang dibutuhkan untuk menggeser suatu benda dengan memudahkan atau meminimalisasi gaya gesek. Berikut penjelasannya. Roda dapat memperkecil gaya yang dibutuhkan untuk menggeser suatu benda dengan meminimalisasi gaya gesek. Apabila diamati, jika pedal sepeda diputar menggunakan kaki atau digoes, maka menghasilkan gaya yaitu sepeda bergerak maju. Saat berada di tempat yang datar, sepeda akan berhenti. Jika pedal sepeda tidak dikayu atau digoes, saat berada di tempat yang curam atau turunan, roda akan berputar meluncur sesuai arahan tanpa digoes. Ini adalah contoh perbedaan dan persamaan roda besar dan roda kecil.